Pulau Dewata Bali telah menerima anugerah sebagai The World's Best Destination melalui Traveler Choice sejak tanggal 21 Maret 2017. Pulau Bali atau yang juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata ini sungguh luar biasa pesona keindahannya. Kekayaan budayanya yang masih kental melekat pada penduduknya. Pulau ini menyimpan keindahan alam dan keunikan budaya yang masih melekat hingga saat ini. Selain itu, kerama tamahan dari penduduknya juga menjadi ciri khas dari Pulau Bali dan bisa membuat kita betah berlama-lama berwisata ke destinasi yang berjuluk Pulau Dewata ini. Keindahan Pulau Dewata Bali membuat para traveler mengunjunginya untuk menikmati keindahan alam yang berbalut budaya lokalnya. Nah, episode Melaku-Melaku kali ini kita kembali berkunjung ke Pulau Dewata Bali bersama Alfa Transwisata dari Kabupaten Ponorogo yang melayani tur ke Bali, Jogja, Malang, Lamongan, dan lain sebagainya. Ya, Alfa Transwisata kali ini mengajak MAN 1 Ponorogo untuk menikmati keindahan alam di Pulau Dewata Bali. Guna persiapan keberangkatan ke Bali, kru dari Alfa Transwisata terlebih dahulu melakukan briefing kepada siswa-siswi MAN 1 Ponorogo hingga jajaran pengajar. Briefing ini dimaksudkan agar nanti selama perjalanan hingga sampai di Bali tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta melanggar adat istiadat yang ada di Bali sana. Perjalanan ke Bali ini juga nantinya dimaksudkan agar dapat merefresh pola pikir mereka dan dapat mengetahui kebudayaan yang ada di Bali. I'm gonna try. Cute as hell, baby. Hotter than flames. Wanna burn together. Tibalah waktunya, Melaku-Melaku makin seru ke Pulau Dewata Bali. Rombongan dari MAN 1 Ponorogo mulai berkumpul di halaman sekolah untuk menuju ke bis yang akan bawa mereka ke Pulau Dewata Bali. Got secrets you might wanna see. You might wanna see. You might wanna. Namun sebelum menuju ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, di hari pertama, rombongan akan berkunjung terlebih dahulu ke Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Sesampainya di UNESA, rombongan langsung diarahkan menuju ke ruang pertemuan untuk sejenak menerima materi. Daya tarik Universitas Negeri Surabaya di ranah sekolah menengah atas atau SMA sederajat sangatlah kuat. Banyak dari SMA ataupun juga MAN yang menjadikan UNESA sebagai tempat kunjungan kampus dan mendapatkan informasi mengenai UNESA. Beberapa hal yang diinformasikan yakni mulai dari pendaftaran, prodi yang dimiliki UNESA, prestasi mahasiswa UNESA, sejarah UNESA, dan lain sebagainya. Sebagai kampus pendidikan, UNESA menjadi prioritas utama bagi seluruh siswa yang ingin melanjutkan program studinya.
dengan harapan siswa-siswi kita, khususnya kelas 11, memberikan atau menambah wawasan siswa terkait dengan apa saja jurusan yang ada di Fakultas MIPA, dan dengan harapan juga bahwa ada minat dari siswa-siswi kami sehingga bisa masuk ke Fakultas MIPA Universitas Negeri Surabaya. Mas, dalam kunjungan ke UNESA ini apa yang Mas dapatkan ini? Tentunya banyak sekali yang saya dapatkan dari pengalaman dan tips-tips agar bisa melanjutkan ke perguruan tinggi selanjutnya, dan juga saya bisa menambah wawasan lebih tinggi lagi mengenai dengan Universitas Negeri Surabaya ini. Mas, untuk terkait yang Anda lakukan menunjang pendidikan di MAN 1 ini sendiri, menurut Mas gimana Mas menunjang di MAN 1 ini Mas? Kalau ini juga bermanfaat ya bagi menunjangnya pendidikan di MAN 1 juga, karena di sini kita bisa meningkatkan kualitas dari siswa-siswinya agar bisa melanjutkan perguruan tinggi, bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bisa didapatkan dalam proses seleksi dalam penerimaan PTN ini. Puas mengetahui bagaimana proses belajar mengajar di Universitas Negeri Surabaya, rombongan kemudian langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Dari Mojokerto hingga ke wilayah Ketapang Banyuwangi, rombongan membutuhkan waktu sekitar 7 jam perjalanan. Selama perjalanan, rombongan juga menyempatkan untuk makan sore di Utama Raya Rest Area. Sejenak mengisi perut untuk bekal beberapa jam ke depan menuju ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Kami yang telah kenyang kemudian melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Ketapang Banyuwangi, hari yang sudah mulai gelap. 4 bis yang kami tumpangi langsung menaiki kapal feri yang akan menyeberangkan kita semuanya ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kapal berangkat dan siswa-siswi dari MAN 1 Ponorogo mulai termenung, terombang-ambing gelombang lautan. Sekitar 1 jam penyeberangan, kami pun telah sampai di Pelabuhan Gilimanuk, Bali sekitar pukul 1 dini hari waktu di Bali. Rombongan Alfa Transwisata bareng MAN 1 Ponorogo langsung melanjutkan perjalanan menuju ke destinasi wisata pertama. Destinasi wisata pertama yang bakal dikunjungi adalah Tanah Lot yang terletak di tengah laut kawasan Beraban, Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Dari lokasi parkir bis, rombongan langsung menuju ke pintu masuk Tanah Lot. Berjarak sekitar 300 meter dari bibir pantai dan terdapat batu karang dengan gua besar di tengahnya. Nama Tanah Lot terdiri dari kata tanah yang berarti batu karang dan lot atau lot yang berarti laut. Secara keseluruhan artinya tanah yang ada di tengah laut. Tanah Lot di Bali terkenal dengan beragam keunikannya. Selain karena puranya yang terletak di tengah lautan dan hanya bisa dijangkau ketika air laut surut, terdapat juga keunikan lain yakni ular suci yang mendiami salah satu gua yang ada di Tanah Lot. Keunikan dari objek wisata Tanah Lot Bali ini tidak hanya ular suci saja, namun di Tanah Lot juga terdapat sumber mata air tawar atau air suci yang disebut-sebut dengan air pabersih.
Sumber mata air ini pastinya adalah sebuah keajaiban tersendiri sebab ada di bagian tengah pantai yang berair asin. Sumber mata air tawar tersebut juga jadi salah satu alasan dipilihnya pantai ini sebagai tempat pendirian Pura Tanah Lot Bali, sebab dianggap sebagai tempat yang suci. Selamat datang Man 1 Ponorogo di Bali. Terima kasih atas kerjasamanya bersama Alfa Transwisata. Semoga tetap lancar, acaranya sukses dan berkah untuk semuanya. See you next trip. Keberadaan Pura Tanah Lot beserta keajaibannya ini diharapkan dapat terus terjaga hingga sampai kapanpun agar generasi penerus bangsa dapat mengetahui salah satu keindahan yang dimiliki Indonesia. Kami pun mulai bergegas ke pusat perbelanjaan Agung Bali. Bukan kami ingin berbelanja, namun kami bakal mengisi perut kami dulu agar lebih semangat menuju ke destinasi wisata di Bali berikutnya. Sampainya di Agung Bali, kami pun dengan lahap menyantap hidangan yang telah disiapkan dari kru Alfa Transwisata yang ada di Bali. Dari kawasan Tanah Lot, kami langsung menuju ke destinasi wisata yang sangat keren. Tempat ini menjadi salah satu bukti perjuangan rakyat Bali merebut kemerdekaan dari para penjajah. Saat pertama kali masuk ke kawasan monumen, mata kita akan dimanjakan dengan arsitektur khas Bali yang syarat dengan makna filosofi ajaran Hindu dan simbol kemerdekaan. Anak tangga yang berada di pintu utama monumen Bajura Sandi berjumlah 17 juga terdapat 8 buah tiang agung di dalam monumen yang mempunyai tinggi 45 meter. Bangunan tersebut merupakan simbol tanggal kemerdekaan negara Republik Indonesia. Di monumen ini, siswa-siswi dari MAN 1 Ponorogo juga bisa menikmati berbagai diorama sejarah yang menceritakan tentang perjuangan rakyat Bali dalam mengusir penjajah dan juga foto sejarah yang menceritakan tentang kerajaan di Bali tempo dulu. Diorama dipercaya mampu membawa kita ke masa lalu. Pengunjung juga bisa melihat bagaimana kehidupan zaman dahulu dengan melihat diorama yang ada di dalamnya.